Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Quraisy. Jadi pada surah Quraisy ini Allah menceritakan kepada kita dua hal. Yang pertama di sini kebiasaan orang Quraisy, ilaf Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan orang Quraisy, di mana kebiasaan mereka disebutkan ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy berpergian di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Syita itu musim dingin, sayf itu dikatakan musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, turun ke bawah, dan musim panas mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke utara. Dan kepergian ini tujuannya adalah untuk perdagangan. Kenapa mereka pergi ke Yaman di waktu dingin dan ke daerah Syam di waktu panas? Boleh jadi dagangan, dan di sini tidak disebutkan memang, dan Al-Quran juga tidak menyebutkan. Di sana kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kemungkinan pada musim panas itu dagangan yang mereka butuhkan itu ada di daerah Syam. Di samping boleh jadi di Syam itu panasnya itu agak sedikit ringan dibandingkan dengan di daerah lain kalau musim panas. Karena dia semakin ke utara sebenarnya panas itu semakin rendah dibandingkan semakin ke selatan. Begitu juga dingin itu semakin ke utara itu semakin dingin. Nah, di Eropa itu kalau panas itu dibandingkan dengan daerah Afrika, daerah ke bawah sini, daerah Arab itu panas mereka lebih rendah, dingin mereka justru lebih tinggi. Mereka kalau di daerah Syria, Jordan itu ada saljunya, kira-kira demikian. Jadi dari segi cuaca panas di daerah Syam, Syria ini dia agak lebih ringan dibandingkan dengan di daerah mereka sendiri. Maka kalau sekarang kita buka televisi itu kita lihat perakiraan cuaca itu, kalau di daerah Teluk itu bisa sampai di atas 50 derajat Celcius. Dan itu tidak pernah ada di daerah Syam. Mesir ke atas itu mereka paling panas 40. Nah, itu kabih dan itu pun tidak bertahan lama, paling sehari 2-3. Selesai turun 37, 38, nah mainnya di situ. Tapi kalau di daerah Teluk ini dia bisa mencapai kadang-kadang 54, 56 derajat Celcius. Panas sekali. Jadi boleh jadi karena juga cuaca ini, lalu di musim panas mereka memilih daerah Syam. Samping kita katakan tadi boleh jadi barang dagangan yang mereka butuhkan di musim panas itu adanya di daerah Syam. Dan kalau musim dingin mereka turun ke bawah karena cuaca tadi juga. Jadi kalau musim dingin, kalau naik ke atas semakin dingin. Tapi ketika mereka berada ke bawah, mereka turun ke daerah Yaman itu. Jadi dikatakan adfa, dikatakan di sini. Dia lebih hangat cuacanya. Nah, kalau musim dingin di daerah Yaman. Dan boleh jadi juga kebutuhan yang mereka inginkan di waktu musim dingin itu adanya di daerah Yaman. Nah, tidak tersedianya di daerah Syam. Maka mereka ulang-alik. Kalau dingin mereka turun ke bawah, ke selatan, ke Yaman. Dan kalau musim panas mereka naik ke utara, ke daerah Syam. Dan kebiasaan mereka berpergian di musim dingin, di musim panas antara Syam dan Yaman ini, itu dikatakan satu nikmat, ya, yang oleh karenanya Allah memerintahkan kepada mereka, "Falya'budu rabb hadzal bait." Dan dikatakan surah ini sangat berkait dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Ya, surah Al-Fil. Keterkaitan ini adalah pada perintah falya'budu rabb hadzal bait. Jadi kita mengatakan tadi bahwa perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam adalah satu nikmat. Di mana dikatakan perjalanan mereka ini tak pernah ada yang ganggu. Padahal kehidupan mereka itu kehidupan masyarakat nomaden. Ya, kehidupan masyarakat yang jauh daripada peradaban maju. Jadi saling menyerang, saling merampok, merompak di tengah jalan itu suatu yang biasa. Tetapi untuk ahlu Makkah ini ada perlakuan berbeda daripada masyarakat Arab sekitar. Ada perlakuan berbeda.
Mereka ini tidak diganggu. Jadi mereka dengan gampangnya pergi di musim panas ke daerah Syam. Ya, Syam itu kalau dulu itu Syria, pada hari ini Jordan, Palestina, dan yalah, 3 negara itulah. Bahagian daripada Mesir itu dikatakan Syam, daerah Syam. Jadi bukan 3 negara lah kalau sekarang itu. Jadi mereka tidak ada ganggu. Turun ke daerah Yaman, mereka tidak ada yang ganggu. Jadi penduduk Makkah, orang-orang penduduk Arab yang berada di sekitar Makkah itu justru menghormati penduduk Makkah ini. Karena dianggapnya mereka adalah para pelayan rumah Tuhan. Nah, jadi mereka mendapat perlakuan istimewa sehingga mereka aman berpergian ini. Dan bertambahlah aman mereka ini setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha, di mana mereka melihat betapa Tuhan juga melindungi mereka. Nah, jadi memang tidak ada yang ganggu penduduk Makkah ini. Sehingga sampai sekarang dan dalam sejarah peradaban manusia modern pun dikenal Makkah ini satu daerah yang tak pernah diserang oleh negara manapun. Sehingga kalau kita buka buku sejarah itu, Arab Saudi itu tidak ada hari kemerdekaan dia. Kalau kita ada hari kemerdekaan Malaysia, negara mana sih ada hari kemerdekaannya. Jadi Arab Saudi ini, kalau kita buka buku sejarah, kita lihat dia tidak ada hari kemerdekaan. Karena ada 2 haramain di sana, negeri yang telah dijanjikan keamanannya. Jadi semakinlah bertambah penghormatan masyarakat sekitar ini kepada penduduk Makkah ini setelah terjadi penyerangan Abraha ini. Maka kita katakan, dan disebut begitu oleh para ulama, ayat ini begitu berkait dengan surah sebelumnya. Dan puncak daripada 2 surah itu, dan dikatakan memang oleh sebahagian sahabat pernah membacakan ayat itu, di antaranya Utsman dikatakan dalam sembahyang beliau tanpa memisahkan antara 2 surah itu dengan bismillah. Jadi beliau mulai baca daripada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai ke asfin ma'kul li ila fi Quraisy tanpa memisahkan dengan bismillah. Utsman buat seperti itu. Ya. Dalam beberapa mushaf para sahabat pun surah itu tertulis, 2 surah itu tertulis dalam satu tempat seakan-akan dia satu surah. Begitu keterkaitan antara 2 surah ini. Jadi puncaknya dikatakan pada falyabudu. Jadi mulai dari bagaimana Allah melindungi penduduk Makkah ini daripada tentara Abraha, ya. Allah beri keamanan kepada mereka, dan kemudian Allah beri juga keamanan mereka dalam perjalanan, sehingga mereka mendapatkan wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah beri mereka makanan, Allah beri mereka keamanan. Oleh Imam Fakhrul Razi mengatakan apa? Nikmat ini dikatakan ada 2. Dan manusia ini membutuhkan kepada 2 ini. Yang pertama, manusia butuh agar dia terhindar daripada kemudaratan. Apa yang dilakukan oleh tentara Abraha itu sebenarnya perlakuan kemudaratan untuk penduduk Makkah. Dan itu dulu pernah kita sampaikan, kenapa Allah sampai menghancurkan tentara Abraha ini, sementara Allah tak menghancurkan penduduk Makkah yang menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Karena perlakuan Abraha ini dikatakan menimbulkan kemudaratan kepada yang lain. Sementara perlakuan menyembah berhala itu tidak menimbulkan kemudaratan kecuali bagi yang melakukan itu sendiri. Kemudaratan ini suatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Allah menghindarkan mereka daripada kemudaratan, ini satu nikmat. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah memberi mereka makanan, dan ini dikatakan nikmat. Ini kepada penduduk Makkah, dan Allah hindarkan mereka daripada kemudaratan tersebut. 2 nikmat yang besar. Kondisi aman, ekonomi terjamin. Kira-kira demikian. Dan ekonomi biasanya tidak akan pernah terjamin kalau kondisinya tidak pernah aman. Kembali kepada surah Quraisy ini. Baik, jadi Allah perintahkan kepada mereka untuk falyabudu rabb hadzal bait.
Dan sengaja di sini Allah sebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Jadi tidak disebutkan falyabudullah ya. Karena di dalam keyakinan dan pandangan mereka Ka'bah ini ada pemiliknya, ada Rabbnya. Maka Allah pun mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Jadi mereka hendaklah menyembah Rabbun hadzal bait, ya, pemilik rumah ini. Jadi pada kata-kata falyabudu rabb hadzal bait, jadi fa-nya ngepengah fa jawab syarat. Terutama dalam kaedah kan. Jadi ini pada makna syarat. Seakan-akan di belakang itu Allah mensyaratkan sesuatu kepada mereka sehingga falyabudu, ini jawab syarat sebenarnya dikatakan. Apa syarat je? Illam ya'buduhu li sa'iri ni'amihi. Ini kok disebut. Sekiranya lah mereka, jika mereka tidak menyembahnya untuk nikmat-nikmat yang lain, karena nikmat ini banyak sebenarnya. Dan nikmat yang paling besar itu nikmat hidup. Nikmat hidup. Baru kemudian nikmat kehidupan dan seterusnya. Illam ya'buduhu li sa'iri ni'amihi falya'buduhu min ajli ilafihim ar-rihlatain. Sekiranya lah jika mereka tidak mau menyembah Allah dikarenakan nikmat-nikmat Allah kepada mereka yang lain, maka falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini dikarenakan nikmatnya atas mereka itu ilafim ar-rihlatain. Nikmat Allah kepada mereka itu yang menyebabkan mereka bisa melakukan rihlah ataupun melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi kalau mereka tidak mau menyembah Allah dikarenakan hal-hal yang lain, maka hendaklah mereka menyembah Allah itu dikarenakan dua hal itu, dikarenakan hal itu. Itu apa? Rihlah mereka ke Yaman dan rihlah mereka ke Saif. Karena dengan rihlah inilah mereka mendapatkan kehidupan. Hendaklah mereka mensyukuri ini saja sudah cukup. Jangan karena hal-hal yang lain, tapi hendaklah mereka mensyukuri Allah dikarenakan hal yang demikian. Maka menengok. Jadi rihlah mereka ini dikatakan adalah satu nikmat yang cukup besar. Karena Makkah ini adalah negeri yang tidak berpenghasilan apa-apa. Kalau dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan wadu ghairi dzi zar'in. Doa Nabi Allah Ibrahim dulu itu. Allahumma inni askantu, cerita ayatnya, min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya telah pegah ayat Quran telah habis tu. Benda iam teh orang tiga ku bacaan fikir betul-betul ngelendah betul. Jadi Makkah ini Allah sendiri mensifatinya dengan wadin ghairi dzi zar'in. Jadi lembah yang tidak ada tumbuh apa-apa. Lembah batu. Ya, lembah batu, tidak ada apa-apa. Apa yang mau mereka makan? Tapi alhamdulillah Allah beri kemudahan kepada mereka, ya, mereka bisa pergi untuk mendapatkan makanan itu tanpa ada kesulitan apa-apa. Bahkan dalam ayat lain disebutkan orang-orang di luar Mekah itu dirompak, dirampok mereka, tapi penduduk Mekah tidak begitu. Allah jaga mereka. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka ini. Maka wajarlah mereka ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lihat beberapa hal yang lain. Al-ibadah, ada beberapa persoalan di sini yang dipertanyakan. Al-ibadah dikatakan innama wujibat li'annahu ta'ala a'ta usulun ni'am. Jadi ketika Allah perintahkan falya'budu, hendaklah mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah ini, pemilik rumah ini Ka'bah. Jadi dikatakan sebenarnya ibadah ini kita lakukan sebenarnya karena Allah memberi kita kehidupan dan kehidupan. Kita hari ini beribadah. Kenapa kita beribadah? Jangan pernah merasa kita sembahyang ini untuk dapat surga. Jangan. Salah itu. Salah tapi dalam tanda kutip bukan berarti kita tidak boleh mengharap surga. Jangan pikir seperti itu. Nah, bukan itu maksudnya. Allah beri kita kehidupan. Allah beri kita hidup yang pertama. Lalu kita tanya sekarang, siapa yang minta kita hidup? Siapa yang minta kita hidup? Tidak ada siapa yang minta kita hidup. Allah hidupkan sudah kita. Allah hidupkan kita. Tak ada siapa yang minta, Allah hidupkan sudah kita.
Untuk apa Allah hidupkan kita ini? Tujuannya untuk Allah kasih surga buat kita nanti. Allah sudah hidupkan kita. Nah, ini satu nikmat ini. Setelah Allah hidupkan kita dalam bentuk seperti ini. Saya pernah mengatakan pada orang-orang, bayangkan jikalau Allah bentuk kita ini, Allah bentukkan tubuh kita ini. Dalam Al-Quran ada ayat ini apa ini? Dalam surah Alladzi khalaqaka fasawwak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah ciptakan kita ini dalam bentuk yang Dia suka. Bagaimana bentuk yang Allah suka? Seperti ini. Alhamdulillah Allah pilih kita ini dalam bentuk, dan beginilah Allah suka bentuk kita. Kita bisa bayangkan kalau Allah suka bentuk kita ini seperti bentuk biawak umpamanya. Nakai, na mata, na gelunyung, na hidung, tapi rupat lagi murwa madu. Allah boleh saja itu. Allah bentukkan kita seperti bentuk kambing umpamanya. Mudah pegah dah abah tapi kerorot. Kita gurahi di tiong hi lagi kambing dah pegah. Mana ada kambing? Tapi Allah beri kita satu bentuk yang kita senang dengan bentuk ini, dan berbeda bentuk kita ini dengan bentuk makhluk-makhluk yang lain. Dan setiap makhluk yang kita lihat, tak ada yang kita bilang lebih bagus bentuknya kecuali bentuk kita sendiri. Saya pikir kalau Allah bentukkan kita seperti bentuk lembu, boleh. Kenapa fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka? Allah tarkibkan kita ini, Allah pasang kita ini jadi seperti ini. Apa yang Dia kehendaki dalam bentuk yang Dia kehendaki. Allah kehendak bentuk kita seperti ini. Alhamdulillah. Fi ahsani taqwim. Sehingga ketika kita lihat lembu, tidak cantik lembu. Kita lihat kambing, tidak cantik. Kita lihat biawak, ayam, tidak ada cantik. Kita lah yang paling bagus. Dan boleh saja Allah ciptakan kita dalam bentuk seperti itu. Allah beri akal. Allah beri kita segala-segala. Ada kalian duduk, ada kameng mana, ada kalian nyampe kameng. Murahi mana. Allah tidak buat seperti itu. Itu nikmat yang cukup raya. Itu nikmat. Jadi kembali saya katakan, Allah beri kita nikmat, Allah beri kita kehidupan, Allah pilih kita dalam bentuk seperti ini, satu nikmat dia. Allah beri kita segala macam. Maka ibadah yang kita buat ini sesungguhnya dikatakan bukanlah untuk mendapatkan itu, mendapatkan surga. Tetapi Allah beri kita semua, kita melakukan ibadah ini sebenarnya adalah untuk syukur kita atas apa yang Allah telah berikan tadi. Allah beri kita makan. Maka ini apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah beri kita ini, kita balas. Jadi kita ibadah ini karena Allah sudah beri kita kehidupan. Kita imbangi pemberian itu dengan ibadah kita kepada Allah. Allah beri kita kehidupan, kita beribadah kepadanya. Impas sudah. Sudah selesai itu. Allah beri, kita juga beri. Surga, itu lain, Allah beri pula kepada kita. Jadinya bonus sebenarnya. Maka Allah beri kita dua bonus. Bonus pertama, pada saat kita diciptakan hidup tanpa kita minta. Tiba-tiba saja sudah hidup kita sudah. Kalahir kerja kuriung. Tolak kayaknya, anak tolak kayak Allah kehendak sudah. Bonus. Itu bonus. Habis itu Allah beri kehidupan ini, kita ibadahlah. Allah sudah beri, kita imbangi dengan ibadah syukur kita kepadanya atas Allah beri kita mata, Allah beri kita segala-galanya, beri udara, beri air, beri makanan, minuman, segala tempat tinggal Allah kasih itu. Kita imbangi dengan ibadah. Dapat surga, bonus balik. Dua bonus. Maka Allah ihsan fil awal wa ihsan fil akhir. Allah ihsan kepada makhluk, kepada manusia ini pada awal, dan Allah ihsan kepada kita ini pada akhir. Allah tak ihsan kepada makhluk yang lain seperti itu. Hanya kejauh kelima, hanya kejipta, kejauh surga, anda ada. Allah ihsan itu kepada manusia. Maka ketika Allah sebut di sini, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'." Wajar mereka melakukan ibadah. Kenapa? Karena Allah sudah beri ibadah. Kita buat syukur. Jadi ibadah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Maka itu maksud saya tadi mengatakan ibadah bukan untuk surga. Surga ini bonus.
Walaupun dalam kita ibadah, boleh saja kita minta syurga. Karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat juga ibadah kita ini untuk mensyukuri nikmat Allah pun sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Bagaimana tu pun mensyukuri Allah pun susah sebenarnya mensyukuri Allah ini. Tapi kakak menang, kira cukup oleh Allah. Kakak kira thep boleh cukup. Syurga kakak bi. Atra jika pegat dari pongkang kena bi. Cuma guna ibadah betul nama Allah sagai dah. Cobalah bayangkan. Dalam Al-Quran sedang wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung, sengaja Allah tulis itu mufrad nikmat, Allah tidak tulis wa in ta'udu ni'am. Nah buat. Nikmat, satu nikmat saja. Sekiranya kamu menghitung satu nikmat Allah saja, kamu tak mampu menghitungnya. Hana mampu satu nikmat saja, maka boleh nikmat. Hana tulis ni'am, hana pegang nikmat, satu nikmat saja kamu mampu hitung. Mata, nikmat mata. Siapa mampu hitung nikmat mata coba? Dengan mata apa yang sudah didapat oleh manusia? Mana didapat manusia itu dengan penglihatan saja. Dengan lidah ini, ubir raya kau macam cara saya. Nikmat lidah, nikmat nafas saja. Siapa yang bisa membalas nikmat satu saja ini? Tak ada siapa. Jangankan kita mampu membalas, menghitung nikmat itu pun kita tak mampu hitung. Maka dikatakan sekiranya lah kamu berumur seumur dunia ini, kamu beribadah kepada Allah untuk membalas nikmat Allah, satu saja nikmat Allah pun tak akan pernah terbalas dengan ibadahmu. Itu ibadah yang diterima. Betul ibadah kita nyawa. Ada pewabtaan kata pelaku boleh juga. Itu ibadah yang diterima, belum tentu mampu membalas satu nikmat Allah. Sekiranya kamu beribadah itu seumur dunia ini, sejak awal diciptakan sampai dia dikiamatkan, tak mampu kita balas. Tapi kakak menang, kita sembahyanglah Allah kau kira lah juga, kaju. Atas sekali hawaikan kepegak dia genap dalam surga. Cuman kita tidak mau masuk surga manusia ini, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka, marah Allah. Tak pongkang kepegak untuk damang, kita ke dalam surga. Bagi yang tak mau masuk surga, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi Allah buat neraka itu bukan untuk memasukkan kita sebenarnya. Tapi bagi orang-orang tak mau masuk surga, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kembali pada ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kenapa dikatakan falyabudu? Kenapa diperintahkan? Perintah beribadah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk mensyukuri sebenarnya berat. Tapi Allah dengan nikmat Allah kembali kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita, Allah kira itu sudahlah. Dan setelah itu pun kemudian Allah beri lagi kita syurga dan seterusnya. Jadi Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Kaya, Allah kena beri kepada hamba. Dan alhamdulillah Allah pilih kita juga pada golongan Islam. Saya kira apa ni naik terjadi, Allah lihat beri kepada kita. Baik, kemudian yang kedua disebutkan innama dzukral in'am li'anna al-bahimah tuti' man ya'lifuha fa ka'annahu ta'ala yaqul lasta dunal bahimah. Kemudian dikatakan juga begini. Di sini Allah memerintahkan manusia ini untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Dan Allah kaitkan dengan makanan tadi. Allah beri kita makanan agar kita mau mensyukuri kepadanya. Binatang kalau kita beri dia makanan setiap hari rutin, beri, ini binatang katanya mau jinak dengan kita. Dan kebiasaannya seperti itu. Kalau binatang ini mau jinak, beri dia makanan terus. Apalagi yang diberi itu makanan yang paling dia suka. Binatangnya akan jinak. Nah kalau binatang saja jinak, manusia ini bukan binatang. Manusia bukan binatang. Maka kalau mereka mau jinak, tentu kita akan lebih taat lagi kepada Allah. Maka ketika Allah perintahkan kepada mereka dan Allah kaitkan dengan makanan. Binatang saja diberi makan, mau dia taat pada tuannya. Lalu kenapa manusia ini tidak mau taat dia kepada Allah sebagai tuannya juga yang memberi dia makan. Maka Allah kaitkan ibadah di sini, ketaatan dan pengabdian kepada Allah dengan pemberian makanan. Jadi hendaknya orang Quraisy ini mau dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberi mereka makanan terus menerus. Sehingga ini ada pegah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka pegah min ju' min khauf. Hanya pegah an ju' an khauf. Kemudian ju' dikatakan juga ini dibuat nakirah. Kenapa dibuat seperti itu? Min ju' min khauf.
Setiap kali lapar diberi makan, setiap kali mereka takut dikasih aman. Kalau dikatakan anju an khauf, alladzi at'amahum anju wa amanu an khauf. Dulu pernah lapar, hari ini dikasih makan. Dulu pernah takut, sekarang diberi keamanan. Dah. Setiap lapar kasih makan, setiap takut kasih aman. Cuma kenapa tidak patut? Maka patutlah manusia mengabdikan dan taat kepada yang mengamankan dia setiap kali dia takut dan memberi dia makan setiap kali dia butuh makanan. Wajar dia taat. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa al-minnah bil it'am la taliq biman lahu syai' min al-karam. Ya? Al-minnah min at-ta'am la taliq biman lahu syai' min al-karam. Jadi pemberian, pemuliaan, penghargaan dengan makanan ini tidak cocok kepada yang memiliki sedikit kemuliaan. Memuliakan seseorang itu tidak cocok dengan makanan. Hanya cocok dengan makanan. Karena buat semajuhnya, yang kembuat orang mulia. Makanya tengku hendak hanya leh semajuh. Malai-malai lah paling tidak. Walaupun rumah leh. Tapi mereka kawan ramai hanjat leh. Karena sifat orang mulianya hanya leh semajuh. Nabi hanya leh semajuh. Kamanan. Orang mulia ini tidak banyak makan. Makanya itanya orang hanya agak mulia, malah ada saja orang mulia. Hantra wartaba. Di orang mulianya nini semajuh. Tapi tidak semua yang nini semajuh mulia. Orang mulia sedikit makan. Orang sedikit makan belum tentu mulia karena bisa jadi penyakit. Kolesterol, darah tinggi, nicik semajuh kalau tidak mulia. Orang yang pejabat-pejabat le korupsi biasa penyakit, nicik semajuh. Itu bukan mulia. Tapi orang mulia makan sedikit. Karena mengapa? Karena banyak makan ini bahagian pada sifat hewan, tidak baik. Kurang baik. Paling tidak kalaupun kita makan banyak jangan nampak sama orang lah. Itu adab sebenarnya. Mulia makan sedikit. Jadi ini apa? Ini kan Allah sebutkan kepada mereka falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang telah memberi mereka makan. Jadi dikatakan sini penghargaan itu tidak patut dikatakan la taliq biman lahu. Jadi kalau Allah ingin menghargakan kita dengan makanan ini tidak patut. Orang yang mulia ini tidak patut kita hargai dengan makanan, tidak patut. Apalagi al-akramin, manusia ini walaqad karramna bani Adam. Bani Adam ini makhluk al-mukarram. Makhluk yang Allah muliakan. Kita memuliakan hewan boleh dengan banyak makanan. Makanan. Kita muliakan hewan dengan makanan. Manusia tidak dimuliakan dengan makanan. Maka kepekah tujuan kita bawa ini makanan. Kepekah laisal ghardu minhu al-minnah. Tapi makanan itu tidaklah maksud untuk memuliakan manusia. Tapi kepekah ini bal al-irsyad ila al-aslah. Lianhu laysa al-maqsud min al-akli taqwitu syahwatil mani' 'an at-ta'ah bal taqwitu al-buniyah 'ala ada'i at-ta'ah. Fa ka'anna al-maqsud min al-amri bil ibadati dzalik. Jadi Allah beri kita makanan sebenarnya bukan bentuk pemuliaan, tetapi tujuan makanan kita makan ini agar kita mampu beribadah kepadanya. Yang tujuan makanan. Itu tujuan makanan. Maka Allah kaitkan ini falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang telah memberi mereka makan. Biar mereka kuat beribadah kepadanya. Allah beri mereka makan. Tujuannya untuk Allah bukan menghargai dan memuliakan mereka dengan makanan. Karena yang mulia tak patut dihargai dengan makanan. Apalagi kalau dikatakan sini akramul akramin. Bani Adam tak patut dimuliakan dengan makanan. Manusia tak patut dimuliakan dengan materi. Nilainya rendah itu. Dan seterusnya. Tapi tujuan dikasih makan apa? Adalah untuk agar kita mau intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At'amahum min ju'. Allah tak katakan asba'ahum min ju'. Allah beri mereka makanan karena mereka lapar. Makan untuk menghilangkan rasa lapar tapi bukan untuk mengenyangkan. Maka Allah tak sebutkan sini asba'ahum min ju', yang telah mengenyangkan mereka dari lapar. Allah sebut. Allah sebut puji at'amahum min ju'. Jadi makan itu untuk menutupi rasa kenyang, bukan menyebabkan perut kenyang. Menutup perut dari lapar, bukan membuat perut jadi kenyang. Karena kalau makan kenyang dikatakan di sini itu justru membawa pada penyakit.
Kalau lagi bunuh Allah. Maka jauh-jauh hari sebenarnya di sini Allah sudah beri konsep makan. Makan menghilangkan daripada rasa lapar. Bukan untuk membuat perut kenyang. Ada Nabi kamu yang pernah dia? Makanlah kamu ketika kamu lapar. Berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Karena memang makan bukan untuk kenyang. Kembalilah bunuh apa kah? Maka jika ni maka manusianya orang yang makan sikit-sikit orang mulia. Tapi tidak semua orang mulia makan sikit-sikit. Tidak semua orang sikit-sikit berarti orang yang makan sikit-sikit berarti orang mulia. Kembali ke apa? Nabi makannya sikit. Ya? Jarang makan banyak. Karena tujuan makan memang untuk sekedar mampu menguatkan kita ini di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Intinya ke situ sebenarnya. Tiga-tiga anak berperang dia tapi. Tiga-tiga menangkan napah makanan napa neglung laju. Oleh-oleh kameng menangkan napa. Mambet tuan jadi buah timon. Jadi baik. Jangan sampai jadi kebiasaan. Kebiasaan makan banyak itu bukan pada manusia. Karena bukan itu tujuan kita. Jadi makanannya sederhana saja. Baik, sedikit lagi. Kemudian satu lagi dikatakan di sini apa? At'amahum min ju' dikatakan juga bahwa apa? Kenapa disebutkan di sini memberi mereka makan daripada lapar? Karena biasanya nikmat Allah itu akan terasa. Maka konsep Nabi itu bagus sekali. Makan pada waktu lapar. Karena emang enaknya makanan itu pada waktu lapar. Menyetrawar sampai termajo. Galau itu mengdek kata termajo. Galau itu mengdek tak merot tetapi. Hanya itu mau makanannya. Karena enaknya sehat itu ketika kita sakit. Baru terasa nikmat sehat. Begitu sembuh pada sakit terasa nikmat sehat. Begitu juga dengan makanan tadi. Dia baru terasa nikmat makanan ini pada saat kita lapar. Maka wajar doa Nabi itu ketika habis selesai makan diajarkan kita misalnya alhamdulillahi at'amana wa razaqana dan seterusnya lah. Bahkan dikatakan min ghairi haulin minna ataupun alhamdulillahi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni. Jadi maha suci segala puji kepada yang telah memberiku makan, yang telah memberiku rezeki dari sesuatu yang aku tidak la haulin minni, di mana kita tidak pernah berkuasa untuk mendapatkan itu. Kalimat itu baru akan terucap itu dari orang yang memang dekat pajoh terasa nikmat lahir kalimat itu. Tapi kalau kita makannya belum lapar sudah makan, belum lapar sudah makan, biasanya sukar untuk mengucapkan kalimat syukur sulit timbul. Karena nikmat kita makan itu tak terasa dia sebagai nikmat. Maka ini juga faedah sebenarnya. Maka kepegah menyaureng dia batai tersampai mangat. Dia tu pak. Tapi cimnya terawat apa mendek paling mangat elok sama apa paling mangat. KFC paparan nyopro kabutin dia ajot. Hai. Hana mangat taput dan mangat mereka terawat tu. Makanya menyena menyet ilakenyo ilakenyo nasunyong le jubu. Nabi le jubu mendo bopingan katro taput tak elenya. Bunonya ilakai es krim ilakenyo ilakenyo nabi le jubu nya hana lelingan. Ya, jadi sekian saja. Ya, mudah-mudahan baik kita sampaikan karena waktu sudah tiba. Doa sambunglah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.